belum ada urgensi yang mendesak bahwa tapera itu harus segera diimplementasikan. Jadi sebagai wakil dari masyarakat dan saya juga sebagai pengusaha kecil menyambut gembira atas penundaan tapera ini. Dan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah agar hati-hati membuat kebijakan yang tidak melalui kajian yang melibatkan masyarakat. Hati-hati membuat kajian yang tidak dipikirkan dampak sosialnya seperti apa. Membuat kajian yang tidak melihat realita kondisi masyarakat, kondisi ekonomi negara ini saat ini seperti apa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, breaking news. Ada kabar gembira buat kita semua bahwa program Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, yang diluncurkan melalui PP nomor 21 tahun 2024 ditunda implementasinya. Ini disampaikan oleh Menteri PUPR setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Karena memang program ini menurut Pak Basuki terlalu tergesa-gesa, terlalu serampangan sembarangan, dan saya bisa katakan bahwa program ini memang tidak melalui proses pengkajian yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan seperti pengusaha, seperti serikat pekerja dan sebagainya. Pemerintah seolah-olah mengabaikan itu semua, kumekeh membuat peraturan yang seenaknya sendiri. Ini kan peraturan pemerintah revisi dari peraturan sebelumnya berdasarkan undang-undang Tapera. Dan dari undang-undang tidak ada disebutkan pekerja swasta, pekerja mandiri itu harus dipaksa menabung seperti itu. Yang saya herankan itu, siapa di balik pembuat undang-undang perumahan rakyat, kemudian siapa di balik pembuatan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang sangat kontroversial ini. Di sekitar presiden siapa? Apakah sudah melalui kajian akademik? Apakah sudah melibatkan semua pemangku kepentingan? Dan nyatanya bisa saya katakan itu tidak melibatkan sama sekali. Buktinya langsung menimbulkan gejolak respon yang sangat-sangat masif dari seluruh kalangan, mulai dari serikat pekerja, buruh, swasta, masyarakat luas, akademisi, para pengusaha, dan syukur alhamdulillah suara-suara kita ini didengarkan oleh anggota DPR maupun MPR, sehingga mereka pun memberikan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR. Dan syukur juga kita mempunyai seorang menteri yang bernama Basuki Hadimulyono yang responsif, tanggap, dan gerak cepat melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan. Akhirnya peraturan pemerintah itu ya sia-sia, akhirnya dibatalkan atau mungkin ditunda. Kalau ditunda berarti itu adalah nanti akan menjadi urusan pemerintah baru. Inilah buah dari kesembronoan, ketergesa-gesaan dari pemerintah yang tidak berpikir panjang, tidak mengantisipasi respon masyarakat, seenak sendiri membuat peraturan pemerintah. Hasilnya seperti ini. Akhirnya yang terjadi, pemerintah seolah-olah tidak punya wibawa. Pemerintah seolah-olah langsung gerak cepat menunda
setelah adanya respon demo buruh, respon dari semua kalangan, termasuk dari kanal anak bangsa ini. Karena saya mencium aroma menyengat yang sangat busuk. Kenapa? Ini aneh, namanya tabungan dipaksakan. Yang kedua, bagaimana kalau yang sudah punya rumah? Yang ketiga, jujur, kami rakyat Indonesia ini sudah kenyang dengan mulut-mulut manis bahwa itu akan dikelola dengan fund manager yang profesional. Itu gede spread. Buktinya apa? Asabri dikorupsi kok. Taspen dikorupsi. BPJS Ketenagakerjaan dikorupsi. BPJS Kesehatan ada korupsinya juga. Jiwasraya, berapa orang korbannya? Sampai sekarang masih menyisakan korban yang luar biasa. Artinya memang masyarakat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk oleh negara. Jadi saya mengkritik Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang seolah-olah membabi buta membela Tapera, membela program pemerintah. Mungkin Pak Muldoko juga tidak mengkaji secara serius dan tidak mengerti akar permasalahannya. Syukur kita mempunyai Pak Basuki Hadi Mulyono. Syukur juga kita mempunyai Ibu Sri Mulyani yang mempunyai empati sosial. Dan ini tidak dimiliki oleh menteri-menteri yang lain atau pembantu presiden yang lain. Jelas-jelas kita sudah mempunyai program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Di JHT itu ada layanan tambahan tentang pemilikan perumahan. Apalagi menurut Pak Basuki, kita sudah mengucurkan dana melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, itu sudah nilainya sudah 105 triliun, sudah efektif berjalan. Jadi saya sepakat dengan Pak Basuki, belum ada urgensi yang mendesak bahwa Tapera itu harus segera diimplementasikan. Jadi sebagai wakil dari masyarakat dan saya juga sebagai pengusaha kecil menyambut gembira atas penundaan Tapera ini. Dan ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah agar hati-hati membuat kebijakan yang tidak melalui kajian yang melibatkan masyarakat. Hati-hati membuat kajian yang tidak dipikirkan dampak sosialnya seperti apa. Membuat kajian yang tidak melihat realita kondisi masyarakat, kondisi ekonomi negara ini saat ini seperti apa. Kewibawaan pemerintah, termasuk presiden, akhirnya dipertaruhkan dengan penundaan Tapera. Kemarin UKT sudah dibatalkan karena diprotes seluruh sivitas akademika termasuk masyarakat juga. Sekarang Tapera. Ada lagi kemarin PP nomor 25 tahun 2024 tentang pemberian konsesi tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Alhamdulillah Muhammadiyah, KWI, PGI menolak. Nah itu baru keren. Karena peran dan fungsi utama dari ormas keagamaan itu bukan mengelola tambang secara bisnis. Kalau NU saya tidak tahu, saya tidak berani berkomentar. Karena NU tahun 2015 sudah membuat fatwa haram eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan. Ternyata sekarang berubah. Meskipun kita juga mempertanyakan. Sekarang tiba-tiba PBNU gerak cepat membentuk PT untuk mengelola tambang yang diberikan oleh negara. Akhirnya jangan salahkan masyarakat bahwa ini hanya sekedar imbal jasa secara politik atas penyelenggaraan Pilpres kemarin. Jadi sahabat Indonesia, saya menyambut gembira dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia menyambut gembira atas penundaan dari program Tapera ini. Dan sekali lagi saya katakan,
mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Entah pemerintah yang sekarang yang akan sudah habis masa berlakunya, atau pemerintah yang akan datang. Hati-hati membuat kebijakan. Jangan sampai merugikan rakyat. Karena apa? Anda bisa duduk manis di singgasana kekuasaan itu atas amanah rakyat. Hati-hati, jangan sampai rakyat Indonesia yang sejatinya merupakan shareholder dari negara ini justru menjadi korban kebijakan yang asal-asalan, yang tidak dipikirkan secara matang. Jadi saya memberikan opini ini kepada rakyat Indonesia. Kita sambut gembira penundaan tapera. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki dan Ibu Sri Mulyani. Kita ucapkan terima kasih kepada anggota DPR, kepada MPR, dan berbagai kalangan, pimpinan-pimpinan serikat pekerja atau buruh, dan seluruh sivitas akademika, guru besar, akademisi, kelompok sosial yang telah berani menyuarakan penolakan tapera. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berjaya. Saya Rudi Eskamri.